Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Nah, jumpa lagi dengan saya di sini. Setelah sekian waktu belum on air ya, karena banyak hal yang dikerjakan juga ya. Ya, ada on air di Facebook dan juga Instagram. Nah, buat semuanya yang join silahkan untuk subscribe juga ya channel Psikologi Menjawab di YouTube ya, dan juga follow di sini juga untuk channel radionya ya, atas nama Pariman Siregar FM 533 521 6836. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol pas banget karena ada tamu spesial yang sebelumnya juga sudah ngobrol-ngobrol ya di sini, jadi on airan bareng. Nah, sebelumnya pokok bahasan kita, pokok bahasan ya, berasa ngeri banget itu. Nah, sebelumnya on air barengnya ini adalah atau narasumbernya menyampaikan tema tentang toxic parent. Jadi orang tua yang justru membuat anaknya tidak well-being atau justru membuat anaknya istilahnya apa ya, punya beban psikologis seperti itu ya, yang kemudian menjadi berkembangnya tidak bagus terutama secara psikologis ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti beliau akan berbincang dengan kita. Temanya tentang ya, sebagaimana judul ya. Membangun imunitas psikologis anak. Nah, gimana sih sebenarnya dan gimana sih caranya gitu ya. Nah, nanti saya akan ditemani sama Mbak Vivi, seorang psikolog di Kota Pekalongan, ya atau di Pekalongan lah ya, gitu ya. Nah, beliau ini banyak concern di dunia anak, dunia parenting, dan memiliki apa ya, semacam ya bisnis juga sih. Ya boleh dibilang beliau ini work from home lah. Oke, sebelum lebih lanjut sambil menunggu beliau join ya. Terima kasih buat Bambang Irawan yang sudah join dan sekaligus follow ya. Terus kemudian Joker Elite juga, Tam minta kopi juga. Oke. Dan juga teman-teman yang lain ditunggu untuk bisa joinnya ya. Sambil ya beraktivitas sambil menikmati ya work from home-nya. Ini kan cuma pada work from home ya, bekerja di rumah ya. Oke. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kebaikan-kebaikan dan kita bisa memberikan kemanfaatan dan terus produktif ya, sekalipun ada di rumah. Nah, seperti itu. Sebentar, saya sambil cek ya, apakah Mbak Vivinya sudah online. Nah, tadi beliau ngabari kalau iya. Nah, tentu kita sebagai mungkin ada yang orang tua ataupun calon orang tua ya, berharap banget kalau anak kita itu berkembang dengan kok anak kita ya. Ya anaknya masing-masing lah ya. Berkembang dengan optimal seluruh aspek perkembangannya, baik itu secara kognitif, afektif, sosial, psikomotor seperti itu ya. Dan terutama kalau apa namanya ya, umumnya orang tuh sangat peka banget dengan yang namanya perkembangan fisik ya. Jadi sangat peka banget, tetapi kalau perkembangan psikologis, ini gimana nih psikologis anak saya? Benar nggak sih yang saya perlakukan, saya memperlakukan seperti ini? Nah, oke. Nah, ini sudah datang Mbak Vivi. Halo?
Halo, Assalamualaikum. Salam, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ini berarti work from home ini ya? Ya, Oke. work from home Ya, semuanya dengan segala dinamikanya bersama anak-anak. betul sekali. Nah, sekali lagi saya perkenalkan buat yang teman-teman yang join ya. Beliau ini adalah Mbak Vivi, lengkapnya Vi Aunilah ya. Beliau adalah seorang psikolog di Pekalongan dan banyak fokus di dunia anak dan juga parenting ya. Nah, kali ini kita akan berbincang terkait dengan apa tuh membangun imunitas psikologis ya di anak. Itu seperti apa, Mbak? Iya, menarik sekali ini topiknya Iya. Mas Paliman ya. Jadi tidak hanya fisik atau raga saja yang memerlukan imunitas ya. Imunitas itu daya tahan. Kalau secara fisik itu daya tahan terhadap penyakit fisik seperti saat ini yang sedang mewabah itu adalah virus corona ya. Itu tubuh fisik kita perlu punya imunitas yang baik agar bisa melawan virus tersebut. Demikian juga dengan jiwa atau psikis. Kita perlu membangun imunitas dalam diri kita, termasuk anak-anak kita terutama ya, karena mereka tidak bisa membangun imunitasnya sendiri, tetapi orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tua yang memiliki peran penting dalam membangun imunitas itu. Imunitas jiwa itu selalu seperti apa ya Mas? Karena sifatnya jiwa itu kan abstrak kalau dalam ilmu psikologi, betul ya? Ya karena abstrak itulah jadinya menarik ya. Betul sekali, menarik dan memang harus didiskusikan bersama. Betul. 2 minggu lalu kita pernah diskusi tentang toxic parent ya. Betul. Iya. Pola asuh orang tua atau perilaku orang tua yang memunculkan konflik-konflik tertentu ya, sehingga itu bersifat dalam tanda kutip meracuni jiwa pribadi anak-anak kita. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan gimana sih biar racun yang secara baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja itu bisa kita dalam tanda kutip kita obatin ya, biar nggak kasep, biar nggak kasep, nggak semakin parah racunnya, semakin menyebar ke seluruh aspek psikis anak-anak. Aspek psikis anak-anak itu kan macam-macam ya, dari hal kemandirian dan lain sebagainya. Ini ada iklan, anak saya mau ikutan siaran iklan dari mana? Ya nggak apa-apa lah, boleh lah. Mau minta dibikinin balon dari plastik. Ya sudah nih Kak, main sama adik ya. Talinya di belakang. Nah, oke. Lanjut lagi tentang imunitas. Kayak gini ya coba. Iya nggak apa-apa, nanti dulu ya. Tuh adik saya, wah udah ditaliin, minta tali di belakang. Rame di rumah. Iya. Oke, tadi sampai mana ya Mas ya? Jadi lupa. Nah, ya artinya penting lah, arti penting dari imunitas itu bagi perkembangan anak. Ketika anak kita kecewa terhadap perilaku kita, terutama ya marah, kecewa, sedih, itu kan anak perlu disembuhkan dari hal tersebut, hal-hal negatif yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari. Anak sebaiknya tidak selalu diberikan dipenuhi keinginannya, tapi anak juga harus belajar untuk mengatasi rasa kecewanya. Nah, ketika tujuannya adalah ketika
nanti anak-anak dalam kehidupan ini tidak ada yang mulus ya Mas Kariman ya. Iya, Kadang betul. jatuh. Nah, tujuannya anak memiliki imunitas yang baik secara psikologis itu adalah dia mampu bangkit ketika terpuruk, ketika jatuh, ketika kecewa, ketika gagal, ketika harapan-harapannya tidak terpenuhi gitu. Jadi resilient kalau dalam istilahnya. Iya, betul. Kondisi saat ini itu anak bisa menghadapi misalnya mendapat musibah, mendapat kondisi kesengsaraan tertentu. Backsoundnya Backsound alami. iya. Nah itu tadi anak bisa bangkit dari kondisi keterpurukan, kondisi yang tidak menyenangkan. Dengan istilah lainnya adalah resilient. Oke, itu Mas Fariman, arti pentingnya membangun imunitas. Lalu, ya artinya misalnya kalau orang tua terlalu protektif nggak pas juga ya. Terlalu protektif dalam artian mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh, misal terus kemudian dia selalu dilayani, anak selalu dipenuhi keinginannya biar nggak usah nangis, nggak tahan denger anak nangis gitu. Kemarin kan tentang toxic parent itu, misalnya anak naik sedikit dikasih hadiah, dikasih pengiming-iming biar berhenti menangis gitu, nggak membiarkan anaknya nangis. Nah ini berkaitan ya, jadi anak nggak apa-apa menangis sebagai ekspresi sedihnya, tapi habis itu bagaimana, apa yang perlu dilakukan, apa yang bisa anak-anak lakukan untuk bisa mengatasi rasa sedihnya. Menangis berkepanjangan kan juga memang tidak baik. Nah itu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Perlu kita membangun tadi imunitas biar anak tidak, misal pun dia menangisnya tidak berkepanjangan, setelah emosinya reda dia sudah ceria lagi, main bersama teman-teman lagi, main bersama adik-adiknya lagi, main bersama orang tua lagi misalnya, seperti itu. Nah, ini buat pendengar semua. Jadi ternyata memang jadi orang tua itu satu nggak mudah, dan kedua kita harus juga berpikir ketika saya membiarkan anak atau tidak memperbolehkan anak, itu baik buat anak apa enggak sih? Seperti itu ya. Kadang kan orang tua pengen nggak mau repot lah kan, atas nama itu, saya kemudian ternyata justru nggak menguatkan imunitasnya anak gitu. Betul. Jadi kemampuan problem solving anak juga tidak terasah. Ya berarti salah satu hal yang perlu dilakukan orang tua untuk meningkatkan imunitas tadi, anak diajarin juga untuk memilih alternatif solusi yang sedang dialami. Misalnya anak nangis gitu, oke sekarang coba tenang dulu, bilang mau apa, bilang yang jelas mau apa, misalnya oh mau ini atau ini, atau ini, begitu. Kalau diberikan alternatif beberapa dan anak biarkan yang memilih, bukan kita yang menyodorin, nih udah lihat ini aja, nah habis itu diem. Nah ini nih anak tidak punya kemampuan akhirnya dalam hal tadi mengambil memilih solusi, alternatif solusi dari masalah sederhana sebenarnya ya. Kalau buat orang tua misalnya berebut mainan, karena berebut mainan dengan adiknya, dengan temennya, akhirnya udah gitu, kita mengambil alih peran itu, akhirnya ternyata justru itu memperlemah imun psikis anak. Nah itulah, kadang kan orang tua dihadapkan sama tega nggak tega ya. Ya misalnya itu ya kadang lah saya juga kayak gitu ngelihat ini saya masuk tetapi ya anak harus belajar itu, tapi kalau saya nggak masuk tapi ya kadang itu ya gitulah. Tapi untungnya sempat ada dialog dan menyadari, sehingga ya sudahlah, ini mungkin prosesnya anak gitu kan ya. Cuman kan nggak semua orang kayak gitu ya. Iya, pengennya instan aja, akhirnya anak nggak berproses tadi Mas, benar. Harus anak itu mengalami prosesnya, proses dalam menyembuhkan rasa sedihnya, proses dalam menyembuhkan rasa marahnya, misalnya sedang berebut
dia juga proses untuk mempertahankan egonya dalam hal ini misalnya sedang memegang mainan kok direbut sama temannya, apakah anak ini diam aja cenderung pasif atau dia berusaha untuk mempertahankan haknya, itu juga penting. Misalnya ada kakak sama adik, seringkali orang tua meminta kakak untuk mengalah. Betul. Di mana aja Ya, deh kayaknya deh. Iya bisa jadi oke lah mendidik kakak untuk mengalah untuk adik, tetapi akhirnya kakak bisa menjadi individu yang lemah untuk mempertahankan haknya. Sebenarnya iya, jadi perlu ada negosiasi juga. Misalnya, oh adik, tadi yang ketika kita tidak melihat siapa yang pertama kali memegang mainan itu, misalnya buku bacaan tentang cerita. Iya, buku cerita tentang kupu-kupu. Nah, si kakak udah pegang duluan, adik tiba-tiba datang merebut. Oh, udah kakak kasihan adiknya tuh biar nggak nangis gitu. Nah, itu bisa melemahkan juga secara imunitas psikis kakak ya. Karena akhirnya kakak diminta mengalah dan terpaksa gitu. Harusnya ada proses negosiasi. Oh, adik mau pinjam ya? Oke, adik kalau mau pinjam, bilang baik-baik sama kakak. Kakak boleh nggak? Oh iya boleh, terima kasih kakak, diberikan reward, diberikan apresiasi. Kalaupun kakak belum boleh, aku masih mau baca bunda gitu misalnya. Nah baru nanti kita redam juga si emosi adik ini. Iya kakak masih mau baca buku dulu, coba kita pilih buku yang lain yuk misalnya sama adiknya gitu. Nanti boleh tukeran buku lagi kalau kakak sudah selesai baca. Nah itulah kan secara naluri ya pasti akan membela yang lemah ya siapa aja ya. Dan orang tua itu seperti itu gitu, mesti adiknya dibelain gitu kan. Itu kalau misalnya besar ada nggak sih dampak-dampak gitu, misalnya orangnya jadi apa ya? Gitu loh. Jadi menang-menang bisa jadi akhirnya seperti itu, merebut hak orang lain yang tidak seharusnya menjadi haknya diambil. Bisa jadi bibit-bibit perilaku tindak yang skala besar, misalnya korupsi begitu ya. Dari hal-hal kecil seperti itu juga sebenarnya bisa juga Mas Fariman. Ya, korupsi itu kan pada intinya jadi ini pendidikan anti korupsi sejak dini ini. Mengambil hak orang lain ya yang bukan haknya. Nah, ambil paksa. Demikian juga ketika anak bermain tadi contohnya ya, berebut buku. Si adik datang tiba-tiba merebut saja. Kita membelanya yang adik, padahal sebenarnya kakak yang sudah pegang dulu. Nah, bersikap seperti itu dalam kondisi kadang anak sudah nangis, udah. Kakak tuh dipinjemin si adiknya nangis gitu. Iya, yang umum kan yang besar ngalah gitu, tapi ternyata memang itu punya dampak ya. Iya. Nah, kalau Mas Fatma nanti insya Allah sudah punya momongan lagi, nanti akan lihat dinamika itu. Baru akur sebentar, nanti sebentar lagi berebut, akur lagi berebut lagi. Makin rame. Iya, itulah. Kalau ya dulu saya ngalami kayak gitu sih, sama adik saya ya wis lah tiap hari ya mesti ya berantem. Ya ada aja yang diribukan ya, dan itu usia berapapun saya rasa juga berapapun ada iri-irinan gitu. Nah kaitannya nanti dengan juga sibling rivalry akhirnya Mas Fariman. Kalau hal ini tidak bisa diatasi dengan baik oleh orang tua, maka itu bisa menjadi bibit-bibit kebencian, rasa tidak suka, rasa amarah yang terus terpupuk sampai dewasa. Akhirnya kakak adik nggak bisa bekerja sama, nggak bisa gotong royong gitu. Itu saya jadi mikir ngaruh nggak sih misalnya nih kemudian cara memperlakukan anak gitu, tapi terkait sama mungkin dia anak pertama, terus kemudian selalu mengalah, terus punya anak pertama diperlakukan kayak gitu juga gitu. Bagaimana? Belum paham saya. Nggak, maksudnya
Ngaruh nggak sih terus kemudian kalau kemarin kan memang toksit itu kan kebawa sampai kemudian katakanlah marah-marah dan kemudian juga kemudian itu ketika didik anak ya marah-marah gitu loh. Nah, Tuh. kalau misalnya nih kayak terjadi permusuhan sesama saudara ya, sibling tadi ya. Iya, Kira-kira persaingan. ngaruh nggak sih polanya itu ke caranya dia atau orang tua itu dalam mengakurkan atau mensiblingkan anaknya? Bisa jadi sangat terpengaruh. Misalnya Jadi mentang-mentang urutan saya anak kelahiran pertama, juga saya akan belain anak pertama gitu. bisa juga karena itu kan apa ya, pola asuh sejak kita kecil itu masuk di dalam alam bawah sadar kita. Ketika menghadapi kondisi kita sebagai orang tua bisa jadi itu muncul juga. Makanya sebagai orang tua perlu tadi belajar terus meregulasi emosi dan lain sebagainya agar efek-efek buruk dan pengaruh buruk dari pola asuh masa lalu itu bisa kita netralisir sehingga lebih positif, lebih bijak. Wah, itu teorinya itu, Mas. Tapi penerapannya sungguh luar biasa. Iya, karena sabar. mana masing-masing orang punya tantangan ya gitu ya. Oke, selain tadi pentingnya itu terkait sama gimana sih orang bisa problem solving, terus kemudian dia bisa ngambil keputusan sendiri. Iya, menghadapi kegagalan. Kalau istilahnya apa ya? Mungkin yang sangat kelihatan sekali lah kalau pas masa anak-anak seperti itu ya. Yang kemudian itu ini anaknya memang punya imun yang tinggi, oh ini anaknya enggak gitu. Seperti apa ya tanda-tandanya ya? Biar orang tua tuh sadar, kok anakku ternyata nih imunnya enggak nih gitu. enggak tinggi nih gitu. Ada memang anak yang terlihat lebih mudah terpicu amarahnya daripada misalnya kakak adiknya. Oh, adik ini kita lebih sabar. Dari bayi saja kita bisa mengamati. Misalnya dari pola perilaku menyusu pada ibu. Ini saya memperhatikan ketiga anak saya ya. Yang pertama itu ketika dia haus ingin minum ASI gitu, menangis kencang gitu, dan baru direda ketika dia sudah menyusu. Meskipun sudah digendong. Berbeda dengan adiknya yang nomor 3 ini. Si adik lebih tenang gitu, lebih sabar. Menunggu saatnya menyusu. Jadi sudah digendong, dia sudah tenang, sudah lihat diajak bicara bisa tidak menangis meraung-raung. Setelah itu sudah tenang gitu, sudah. Jadi dia itu menunggu menyusu itu dengan tenang. Nah, akhirnya pendekatannya pun nantinya ketika sudah tambah beranjak, di kakak yang pertama memang kalau meminta sesuatu segera begitu, kelihatan seperti itu. Jadi memang ini yang bisa kita amati dalam perilaku anak kita sehari-hari, karena sebenarnya yang paling kenal anak kita adalah diri kita sendiri, orang tua itu sendiri. Harusnya ya. Ya, harusnya nah, orang tua juga memang harus punya skill kemampuan observasi ini, Mas Pariman. Kapan-kapan itu barangkali ya. Iya, keterampilan yang harus dimiliki, keterampilan observasi seperti apa gitu. Perhatikan bagaimana perilaku anak. Akhirnya kita juga akan bisa memberikan treatment atau perilaku yang pas ketika merespon emosi anak. Iya, karena memang tadi satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Mereka sangat unik pada dirinya masing-masing. Bahkan dalam tanda kutip satu pabrik sekalipun begitu ya, kalau gurauannya. Artinya ada faktor yang sifatnya genetis berarti ya? Ya, juga
berpengaruh dalam proses kehamilan. Ya, psikis anak itu sudah mulai terbentuk, maksud saya terpengaruhi dari kondisi psikis ibu saat hamil juga. Ya, pernah ada yang bercerita terhadap saya, seorang ibu begitu, ketika hamil mengalami periode permasalahan yang berat begitu, sehingga ibu ini menyadari bahwa anaknya ketika tumbuh mulai berkembang seiring berjalannya waktu, usianya semakin bertambah, anaknya mudah marah, uring-uringan, terus pemalu dan sebagainya. Nah, kurang tepatnya ibu ini sudah menyadari masalah itu, tetapi dia hanya berfokus pada masalah itu, tidak pada solusi ke depannya. Oh iya, baik untuk mengobati gimana nih, untuk membuat imunnya lebih bagus lagi. Berarti kan memang si anak ini terlahir dengan imunitas yang kurang ya. Betul. Ya, karena kepribadian, karakter itu sebenarnya bisa dibentuk dalam proses pola asuh, itu masih sangat bisa dipoles dan lain sebagainya, itu dengan proses pola asuh yang bisa meningkatkan imunitas tadi. Nah, si ibu ini hanya berfokus pada masalahnya, lalu akhirnya si anak ya tidak naik imunitasnya gitu. Tetapnya dengan anak yang marah, dengan melo, dengan yang baperan, dengan yang murung, nggak mau bersosialisasi dengan orang lain gitu. Itu salah satu contoh yang barangkali bisa menjadi evaluasi buat kita bersama. Kemudian terkait dengan menghadapi kegagalan, saya pernah ada kasus klien remaja depresi. Waktu itu nih klien pertama saya waktu itu, sampai tidak bisa berangkat sekolah berhari-hari. Sempat sebelumnya juga diopnam di rumah sakit, tapi pemeriksaan bagus semua. Dia mengalami ketegangan otot begitu. Setelah saya melakukan asesmen, hanya masalahnya sepele bagi orang dewasa sebenarnya ya, yang maksudnya dalam kondisi normal itu terlihatnya sepele, tapi bagi anak ini masalah yang sangat berat. Dia masuk ke jurusan, masalahnya adalah dia masuk ke jurusan IPS, dijuruskan oleh pihak sekolah, tapi sebenarnya dia inginnya di IPA. Dan setelah diruntut ke belakang, anak ini prestasinya bagus, ranking 1, ranking 2, selalu 3 besar dari kelas 1 SD sampai SMP. Nah, di SMA masuk SMA favorit, berat, dia nggak kuat dengan persaingannya itu, semakin menurun begitu. Jadi tidak survive, tidak bisa menghadapi persaingan yang ketat. Ketika dia gagal, aduh aku nggak bisa, karena selalu berada posisi di atas ya. Ya itu mungkin tadi yang tidak dibiarkan mengalami gagal dan sakit ya, sehingga ketika kena sekali aja langsung jatuh gitu. Iya. Nggak bisa bangkit. Kalau ibaratnya kalau resiliensi itu saya mengibaratkan seperti bola bekel. Bola bekel Wonderful ya, Mas Hariman ya. Betul ya. Dia jatuh terpental dan lebih tinggi. Justru dia melambung lebih tinggi. Nah, bagi para orang tua, ini tips dari saya, ketika kita menghadapi hiruk pikuknya dalam proses pengasuhan ya, seringkali juga frustasi. Aduh, anak semakin rewel, semakin hari semakin sulit dikendalikan. Barangkali kita perlu sebentar mengambil jeda. Ambil jeda itu berarti beristirahat sejenak, bisa juga dengan bentuk tarik nafas, buang nafas gitu, seperti relaksasi deep breathing, kemudian menenangkan sejenak pikiran kita. Oh, barangkali apa yang sedang terjadi ya? Kok bisa seperti ini? Pertanyaan self-talk seperti itu, berbicara dengan diri kita sendiri, itu bisa menjadi bagian dari proses mengambil jeda. Ambil jeda juga bisa dilakukan dengan beristighfar, bisa juga dengan sholat, sederhananya misalnya dengan berwudu dan lain sebagainya, atau melakukan hal-hal yang
disukai hobi misalnya ya, hobi olahraga dan sebagainya. Orang tua juga perlu mengambil jeda agar tidak menjadi orang tua yang reaktif. Reaktif dalam hal ini lihat anak sedikit akhirnya bereaksinya tidak dengan berpikir terlebih dahulu, oh nanti kalau saya berlaku seperti ini nanti akan dampaknya seperti pada anak. Itu namanya perilaku reaktif langsung ya. spontan tanpa ada pertimbangan gitu. Nah, beda dengan perilaku proaktif. Harapannya kita sebagai mengambil jeda dalam kehidupan kita itu bisa menunjukkan perilaku proaktif. Nah, perilaku proaktif yang insya Allah akan meningkatkan imunitas psikologis anak-anak kita. Gitu, Mas. Iya, baik. Ini buat pendengar semua, menarik sekali ya. Jadi bahasanya adalah terkait gimana sih cara membangun imunitas anak, dan orang tua memiliki peran penting ya. Ini masih kaitannya juga dengan tema pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, yaitu terkait toxic parent ya. Nah, orang tua juga istilahnya perlu mengklirkan ya, ngobatin dirinya sendiri gitu ya. Ya, racunnya juga nggak berpindah pada anak kita. Nah, betul sekali. Jadi selain kemudian gimana sih kita ngatasi diri sendiri, atau tadi meredakan dulu dengan mengambil jarak, anak juga kemudian harus dikuatkan imunitasnya. Seperti itu ya, betul ya Mbak Vi ya? Betul, Mas. Betul sekali. Oke, nggak terasa kita udah 30 menit. Ada yang mau ditambahkan lagi? Barangkali ada yang mau bertanya yang ada di ruang live ini. Oke, silakan yang berdiskusi atau sharing pengalamannya sebagai orang tua atau calon orang tua nih. Oke, boleh. Silakan ya, kalau misalnya mau join boleh ya. Tapi sementara ini biasanya belum ada sih. Oke. Baik, mau nambahkan terakhir tentang pentingnya tadi meningkatkan imunitas psikologis itu. Kita sebagai orang tua memang harus tadi menyembuhkan diri dulu dari kalau emosi sedang tidak stabil, maka kita perlu mengambil jeda. Sebaiknya ambil jeda perlu kita lakukan dengan berbagai hal ya, artinya yang bisa kita lakukan, dan yang terbaik adalah melibatkan Allah dalam setiap jeda yang akan kita ambil. Hidup tanpa jeda itu bagaikan tulisan yang indah tapi nggak ada spasinya, Mas Fariman. Jadi nggak bisa ini juga ya dibacanya tidak. Hidup tanpa jeda itu juga bagaikan kata-kata indah, tapi juga menjadi seperti merongrong gitu ya, karena nggak ada jedanya, ngomong terus gitu. Itu ibaratnya hidup tanpa jeda itu seperti itu. Itu kayak orang lari nggak pernah istirahat ya. Ngos-ngosan terus. Nah, baik buat pendengar semua, itu tadi tambahan dari Mbak Vivi ya. Tentu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya juga akan ada live seperti ini. Mungkin temanya terkait sama secara khusus ke orang tua kali ya, fokusnya gimana sih menangani gitu secara panjang lebar nantinya. Boleh. Cukup berarti ya? Sudah cukup Mas Fariman. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buat Mbak Vivi ya, psikolog yang ada di Pekalongan ataupun kota ataupun juga kabupaten ya, yang banyak fokus di dalam parenting dan juga terkait sama perkembangan anak. Nah, buat pendengar semuanya, insya Allah kita akan jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya. Dan buat teman-teman bisa kunjungi